A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif, ibu dan bapak yang kece-kece gitu, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini seperti biasa kita belajar lagi, kita sama-sama membuka pikiran dan hati lagi di forum dialog positif ini. Yang malam hari ini seperti biasa Bang Dame akan mengalirkan kita gitu ya. Bang Dame akan membawa kita terbang, melepaskan konsep, terbang melepaskan apapun itu yang menjadi sangkutan-sangkutan. Karena malam hari ini kita akan berbicara tentang manifestation. Dan ini topiknya deep gitu, dan ini topiknya menarik sekali. Oleh karena itu, Bang Dame sudah beberapa kali hadir, jadi Ibu dan Bapak yang baru datang hari ini, saya ucapkan selamat datang, selamat enjoy the show gitu, di Dialog Positif. Alhamdulillah ada banyak ya yang hadir baru gitu, yang di Facebook baru hadir, dan Ibu dan Bapak kita punya Facebook group, di situ ajang untuk curhat boleh di situ ya, karena di grup WhatsApp aku kunci sengaja untuk supaya nggak terlalu ramai, tapi di Facebook kita boleh sama-sama saling memberikan komentar yang positif. Boleh join, boleh ajak temannya juga untuk join. Oke, nanti aku akan kasih linknya di chat Facebook grupnya juga gitu. Oke, kalau begitu nggak usah lama-lama lagi karena udah nggak sabar juga kita ingin mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Bang Dame Perdamaian. So, Bang Dame, the stage is yours. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali bersama-sama belajar, berkontemplasi bersama untuk menghayati kehidupan ini, menghayati diri kita sehingga kita lebih sadar menjalani hidup. Kalau kita lebih sadar menjalani hidup, insya Allah kita akan lebih berbahagia, lebih permanen bahagianya. Dan salam dan salawat kita sampaikan kepada guru kehidupan Nabi besar Muhammad SAW, para guru-guru kehidupan dari berbagai tradisi agama, dan juga guru-guru, para wali, sejis, orang-orang suci yang hadir ke alam semesta ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebenarnya topik ini saya usulkan ke Mas Abu Marlo berkaitan dengan situasi sekarang, di mana situasi sekarang ini gara-gara pandemik, banyak orang di PHK, banyak orang tiba-tiba bangkrut, banyak orang dipecat dari pekerjaan, bahkan menurut riset di Cina, karena tiap hari ngelihat pasangannya itu lagi, lu lagi, akhirnya naik perceraian, kemudian konflik terjadi, dan juga karena lu lagi, jadi kalau jarang ketemu malah lebih harmonis gitu. Kalau tiap hari dia ngeliat begitu jadi ribet gitu ya. Oke. Nah, dan kita menghadapi banyak kesulitan hidup. Kemudian ini bicara pada umumnya dulu. Jadi kita kehilangan orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bahkan orang yang meninggal gara-gara penyakit pandemik khususnya saat ini. Nah, dalam situasi yang tanda petik mencekam ini, itu banyak yang jiwa-jiwa yang tidak sadar, manusia yang tidak sadar akan bereaksi secara reaktif. Panik, takut, khawatir, bosan, boring gitu kan, marah dan seterusnya. Nah, jiwa-jiwa yang seperti itu yang disebut yang tidak sadar gitu. Tapi bagi mereka yang sadar dengan situasi, sadar dengan dirinya, sadar dengan mana real, mana illusion gitu, dia akan menjadikan situasi sulit itu justru untuk menyadari dirinya yang real gitu. Seperti pertemuan kemarin, kita membahas what is real, what is illusion. Coba dibayangkan misalnya kalau tidak semasif ini pemberitaan di media massa atau di media online tentang pandemik, itu mungkin tidak seheboh sekarang ini. Tapi kita berada pada situasi kehidupan, sebuah peradaban yang kita tidak bisa tidak berada pada satu kehidupan kayak dua gitu. Ada material life, ya, ada digital life. Udah nggak bisa dipungkiri tuh, kita bahkan sekarang ketemu, saya ngobrol sama handphone nih, ada yang ngobrol sama HP,
tapi kita bisa kontak secara pikiran, imajinasi, hati, dan seterusnya. Nah, karena itulah dalam situasi sulit itu, adversity itu, harusnya itu jadi satu momen kita untuk memeriksa diri kita. Apakah kehidupanku selama ini memang sudah yang aku inginkan? Gitu. Apakah hubungan-hubunganku selama ini yang betul-betul aku maukan gitu? Apakah pekerjaanku selama ini itu yang aku mau gitu? Jadi dalam situasi kesulitan itu, situasi yang seperti ini khususnya, kolektif, itu momen di mana kita memeriksa. Makanya ini bagian dari materi self-inquiry, penyelidikan diri. Ini tidak hanya terjadi pada orang yang di PHK, orang menengah ke bawah. Orang-orang yang banyak duit pun bingung investasi. Bingung karena tidak bisa diprediksi ke depan itu. Ada yang begitu menganggapnya. Nah, karena itulah dalam situasi sulit seperti ini, harusnya ini momen kita untuk memeriksa benar-benar. Ya, memeriksa kesadaran kita. Nah, di pertemuan sebelumnya Mas Abu, kita kan membahas materi tentang self-inquiry, menyadari sang aku. Di situ kita bisa mulai menyadari bahwa diriku yang sejati itu bukanlah tubuh ini. Ini proyeksi dari batinku, manifestasi dari batinku, ekspresi dari batinku. Begitu telusuri ke dalam, ada jiwa, ada pikiran, ada emosi, ada imajinasi, ada memori. Masuk lagi lebih dalam, kita menemukan di situ keheningan yang sakral, silent. Nah, pada saat kita berada dalam keheningan itu, silent itu, yang ada hanya pure consciousness, kesadaran. Beberapa guru menyebut ini present. Present, being aware of being aware. Aku, peace itself. Bahkan sebetulnya itu yang disebut roh yang ditiupkan kepada kita. Atma, jati diri. Nah, karena situasi mencekam kesulitan itu, kita memaksa kita masuk ke dalam. Begitu kita masuk ke dalam diri kita, meditasi, tafakur, atau penyelidikan diri, kita menemukan diri kita yang selalu damai. Nah, dalam keadaan itu, dalam pengalaman itu, kita menemukan kesadaran yang menyadari diri. Present. Kita bahagia. Jadi kesulitan hidup sebetulnya panggilan memaksa manusia untuk awakening. Bangkit. Kiamat semua persepsinya. Hancur semua persepsinya. Hancur semua apa yang dia pegang selama ini yang berada di luar diri. Dia menemukan dirinya yang sejati. Nah, di sini kita sebut kalau dalam diskusi dialog positif itu kesadaran. Nah, kesadaran itulah sebetulnya rohani itu. Gitu. Nah, kita damai tanpa sebab. Nah, waktu itu saya terangkan di sini ada namanya modulasi 1, itu adalah peace, menerima. Jadi orang yang sudah menyadari jati dirinya, itu sebetulnya dia menerima apapun. Menerima apapun karena dia sudah bisa menyaksikan seluruh orkestra alam semesta ini rapi. Kalau dalam bahasa tradisi Islam, dia sudah bisa menyaksikan kehakikat dari Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi zat Allah. Segala puji bagi zat Allah yang Rabbul alam semesta. Seluruh alam semesta ini itu diorkestrai oleh the supreme name, jadi Allah. Jadi udah all is well, tapi kan belum semua orang sampai ke sini. Jadi sebenarnya dalam momen-momen tertentu, dalam situasi sulit, ada satu momen di mana kita kayak tarik nafas. Nah, momen itu sebetulnya momen di mana kita kembali kepada pure consciousness, istirahat, peace, silent. Sebetulnya waktu kita tidur pulas mengalami itu. Itu namanya modulasi 1. Nah, baru kita kan mulai menyadari apa yang di depan kita. Kita menyadari kamar kita menyadari kalau sekarang HP kita, apa yang ada di berita, apa yang ada di YouTube,
apa yang ada di Instagram, apa yang ada di Facebook. Kita udah menyadari semua itu. Nah, kita mulai enjoy dengan hal-hal sederhana. Bahkan enjoy dengan bernafas. Bahasa Islamnya itu bersyukur gitu. Jadi itu modulasi 2. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dengan modulasi 1 dan modulasi 2, tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Tidak ada. Ya kan? Nah, tidak ada yang perlu khawatir. Nah, di mana mulai muncul manifestation itu, Mas Abu, itu modulasi 3. Modulasi 3. Kita tiba-tiba saat kita berada di state peace itu, silent itu, present itu, at that moment, kita dapat gagasan-gagasan segar. Nah, di situ ini yang saya maksud conscious manifestation. Kita menjadi orang yang berkarya itu berbeda. Gitu. Kalau dalam konteks saya perhatikan orang-orang berhasil, katakan begitu. Begitu dia jatuh bangun, bahkan bisnisnya yang terparah hancur. Justru di situ dia menemukan jati dirinya itu, menemukan sang kesadaran, menemukan Tuhannya, ya kan? Dia menemukan pegangan hidupnya. Dari situlah dia mulai menata hidupnya. Dan dia bahagia bukan lagi tercapainya sesuatu. Dia bahagia bukan lagi karena ini, karena itu, karena sudah. Bahagia dia itu bukan keberhasilan lagi. Bahagia itu adalah dengan being aja. Gitu. Yes. Nah, dalam kondisi pandemi ini, bahkan saya juga diundang di kantor ya untuk istilahnya gini, produktif di era new normal gitu ya, gitu-gitu loh kira-kira. Jadi tema-tema seperti ini menjadi relevan karena banyak hal yang perlu kita periksa ulang. Gitu. Nah, kalau dalam konteks tradisi Islam, mencipta dengan sadar, conscious manifestation itu yang kalau bahasa Nabi kan sangat-sangat sederhana kita. Tapi dalam perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak sampai pada Tuhan. Jadi, ya kan? Jadi bukan hanya verbal, tapi perbuatan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah perbuatan yang disadari conscious manifestation. Jadi kerja itu bukan lagi di-create oleh diri yang terkondisi, pikiran yang panik, pikiran yang khawatir, pikiran yang dendam, pikiran yang takut, pikiran yang gengsi, pikiran yang cemburu. Nah, ini kan diri yang tidak sadar. Gitu, ya. Jadi kira-kira prinsip dasarnya begitu. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, sebuah kalimat suci menggambarkan semuanya sempurna, termanifestasi sempurna. Orang yang sudah bisa sampai pada kesadaran itu semuanya baik-baik saja, dia akan berbuat dengan nama Allah. Present tadi, keheningan tadi, nama Tuhan tadi. Nah, kalau di antara kita tiba-tiba, aduh kok hidup saya begini amat sih, kok hidup saya begini amat. Nah di situ dia perlu self-inquiry, ikro nih. Pertama kan di ikro, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Semua yang terjadi ini adalah nama Rabbmu yang menciptakan. Nama Rabb itu apa? Allah meniupkan sang hidup di dalam diri kita. Kalau sang hidup itu apa? Yang paling gampang prakteknya itu nafas. Tanpa nafas kita nggak hidup. Nafas. Itu sang hidup. Saya suka kasih latihan itu. Kan aku tiupkan. Tiup itu masuk. Masuk. Itu kan napas ar-Rahman. Nah, pada waktu kita menyadari bernapas itu, di situ kita menyadari sang hidup, kita menyadari diri kita yang bernapas, kita juga tahu diri kita yang bernapas, dan kita juga punya kehendak. Jadi kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita pada kehidupan individu, hubungan yang lokal aja lah, itu adalah hasil dari kreasi khalik, ciptaan dari Rabbmu, manifestasi dari Rabbmu inside you. Kalau tiba-tiba kita tidak nyaman dengan itu, ya berarti kita cek dulu di dalam diri kita apa yang bekerja gitu. Makanya saya bilang pemahaman pertama tentang conscious manifestation, apapun yang terjadi dalam area hidup pribadi kita masing-masing,
disadari atau tidak, adalah hasil dari ciptaan kita. Kalau Buddha mengatakan kamu hari ini adalah hasil pikiranmu sebelumnya. Meskipun kita sudah menghancurkan waktu ya. Tidak masa lalu, tidak masa depan. Yang ada now kan gitu. Tapi itu kan bahasa untuk pikiran kan gitu. Logik gitu. Nah, karena itu tidak ada alasan kita untuk protes terhadap apa yang kita ciptakan di sekitar kita. Katakanlah kalau di antara kita, kok hidup gue begini, kok gini amat sih? Nah, makna kedua adalah cek ke dalam. Ini nama Rob itu kan Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang aktif. Kalau ilah kan yang disembah, gitu kan, yang pasif gitu. Nah, dalam diri kita yang aktif itu, yang antusias itu, kita cek ini yang bekerja apa. Hubunganku begini, saya cek lagi, self inquiry lagi. Kok jadi hubunganku begini? Kok jadi situasi hidupku begini? Nah, jadi ketika kita mengalami satu ketidaknyamanan, kesulitan hidup, protes, itulah kesempatan kita untuk back to present. Back to kembali kepada diri sejati kita, mengalami dulu modulasi satu. Accept dulu apapun. Lupakan dulu mau ini, mau itu. Nggak usah buru-buru dulu. Ada orang kan, aduh besok ngapain nih? Saya harus berbuat nih, saya harus jalan nih. Nggak usah dulu. Karena kalau kita masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri, kita belum bisa memenangkan pikiran kita. Istilahnya itu mager, malas gerak. Mager. Ya kan? Mager, istilah anak ABG mager. Aduh, ada loh orang itu kayak zombie gitu. Jadi kayak nggak hidup sebenarnya. Karena dia hanya aktivitas, rutinitas gitu. Tidak ada keterlibatan cinta di situ. Tidak ada excitement, nggak ada antusiasme dalam hidup. Yeah. Banyak orang tuh. Rumah di Bekasi, kerja di Tamrin, bolak-balik. Ini gara-gara pandemi dia dibantu. Lu di rumah. Tapi gimana nih? Tabungan gue habis nih. Nah, ribet lagi pikiran kan gitu. Udah kembali ke dalam, temukan modulasi satu. Begitu kita mulai merasa dapat damainya, itu tidak proses loh sebenarnya. Langsung gitu, saya beberapa kali tes tuh. Ada orang ribet. Dia telepon saya. Bang, kok masih kenapa ya gini? Oh, telepon saya, terima teleponnya. Oke Mbak, oke. Gimana kok saya masih belum tenang, kenapa? Oke, kunci ketenangan adalah mengenal diri saya. Mengenal diri yang gampang, ada jasmani, ada rohani. Benar nggak? Benar. Gitu. Apa tandanya ada jasmani? Nggak usah dibahas, kelihatan. Apa tandanya ada rohanimu? Itu masih bernapas. Sekarang tarik napas. Buang. Tarik napas. Tarik napas. Udah sadar kan? Harus sadar masuk. Sadar keluar. Nah sekarang mulai sadari jedanya. Perpindahan antara masuk dan keluar. Dapat nggak? Dapat Pak. Nah coba mulai. Saat kamu napas masuk, napas keluar. Tidak ada pikiran. Saat ibu menyadari perpindahan napas masuk dan napas keluar. Itu namanya peace itself. Ketenangan tanpa sebab. Nah dari situ baru berada di situ, itu namanya present, itu namanya kesadaran yang menyadari dirinya. Udah pasti peace, otomatis peace. Karena keberadaan kita itu aslinya peace. Nature-nya kita itu peace. Nah baru amati pikiran yang masuk. Keluar. Amati, saya bilang. Jangan nilai. Kok suami saya begini kok. Nah dengarin suara-suara itu saya bilang. Lihat gambar-gambarnya. Nah pikiran itu dia mati. Setelah itu, kalau ada pikiran yang dominan, itu namanya emosi. Emosi itu, yang berulang-ulang itu yang disebut ego. Amati. Nah, hari ini prakteknya itu aja saya bilang. Nggak usah mikir ini, nggak usah bahas. Karena dia sudah tidak mau menyalahkan orang. Tapi kok masih ribet di dalam? Bayangin kalau dia belum bisa menjadi sang pengamat terhadap pikirannya. Belum bisa menyadari yang mengamati emosi. Maka dia akan menganggap dirinya pikiran yang bolak-balik itu. Dendam, kesal. Dia menganggap dirinya itu. Yeah. You identify yourself with. Kamu identifikasi dirimu dengan marah, benci, dendam, kesal. Kalau orang tidak menyadari yang mengamati emosi, maka dia akan menganggap dirinya pikiran, Mas. Yes.
Nah, bagaimana apa yang akan tercipta dalam hidupnya? Yang tercipta dalam hidupnya adalah yang diciptakan oleh pikiran-pikiran yang egois tadi. Iya, Pikiran-pikiran yang panik. Jadi juga betul. ada orang bisa Pikirannya lebih realistis daripada diri sejatinya gitu ya, Bang ya? betul banget, Domi, karena dia tidak menyadari yang mengamati itu. Iya, Itu iya. itu makanya sekarang saya coba share ke teman-teman. Kita bahas di sini. Conscious manifestation mean kita memanifestasikan apapun, menciptakan apapun dalam kehidupan kita. Karena kita kan diberikan oleh Tuhan itu, katakan begitu, dengan sadar. Jadi akhirnya apa? Orang yang sudah sadar mencipta, mulai si 3 tadi, dia sudah mahir dalam modulasi 1 dan 2. Modulasi 1 apa? Dalam situasi sulit, dia udah bisa peace. Biasanya orang lagi stroke, masuk penjara, bangkrut, itu dapat modulasi 1. Makanya penderitaan, kesulitan hidup, itu sebetulnya cara cepat untuk mengenal Tuhan. Nah, yes. Benar, cara cepat banget. Cuman banyak orang nanggung gitu. Sufferingnya nanggung. Sufferingnya nanggung gitu. Jadi terjebak, ya tenang yang dikondisikan. Damai yang dikondisikan. Yes. Coba cek orang yang sudah yang udah awakening, itu pernah mengalami situasi terparah gitu. Bahkan dia sudah besok mati istilahnya gitu. Dia udah lewatin. Nah setelah itu baru, ternyata bahagia itu tidak sulit toh gitu. Iya. Dia terlalu muter banget gitu nyarinya ya, Bang ya. Nyarinya gitu. Nah, ini kalau belum jadi pengalaman, itu gampang digoyang. Oke. Makanya kan selalu kita katakan di sini, diskusi ini adalah pengetahuanku adalah pengalamanku. Kita tidak memperdebatkan konsep, istilahnya di Hindu apa, istilahnya di Islam apa, di Kristen, di Buddha. Kita jangan debatkan itu. Setuju. Nanti asik dipikir kapan tenangnya gitu. Kapan kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran, dengan kesadaran ilahi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ulangi lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan conscious manifestation itu kita mulai memanifestasikan hari-hari kita dengan, ya mau nggak mau saya pakai istilah dalam tradisi Islam ini karena kita ini, dengan nama Tuhan, dengan Bismillah. Yeah. Nah itu nyuci piring jadi nikmat, nanam tanaman jadi nikmat, mengurus kucingnya jadi nikmat, ngerapiin tempat tidur jadi beneran loh. Tapi keren nggak harus ke kantor, bikin cash flow nih, harus ini nih, harus kejar target nih, tahu mati. Terus begitu, wah udah pensiun, udah kerja keras nih, ya nanti semoga setelah pensiun saya bahagia. Kagak bahagia juga. Itu orang yang sudah terbiasa kerja 25 tahun. 30 tahun tiba-tiba pensiun. Wah itu stres itu. Post-power syndrome. Iya benar Bang. Itu luar biasa. Itu duitnya banyak, tabungannya banyak. Jadi conscious manifestation ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Dan nggak ada kaitan sama kaya tidaknya dia, status sosial, enggak. Yes. Karena banyak orang rumahnya bagus, punya semua, dia bosan di situ. Dia hidupnya membosankan. Hidupnya membosankan. Itu bahasanya keren banget sih Bang. Hidupnya membosankan. Padahal punya apa-apa ya semuanya ya, tapi bosan. Punya semua. Iya, dan dia juara 1, dia di atas. Tapi dia orang itu berhasil, kok gue, ntar gue kalah. Struggle terus hidupnya. Oke. Nah, mari kita diskusi teman-teman, kita cek bagaimana kita menjalani hidup. Jadi saya tidak mau membawa conscious manifestation. Itu kan ada istilah the law of attraction, Mas Abu ya. Iya. Wah, buat ini, buat perusahaan ini, buat itu. Ya, itu tidak apa-apa juga, tapi tanggung jawab dengan beban itu. Iya. Betul. Makanya size orang itu takarin aja size-nya. Betul. Orang yang sudah menyadari yang real dalam dirinya, dia tidak akan kagum dengan orang, wah begini. Enggak. Cek aja kalau dialog dari hati ke hati sama dia. Ribet juga hidupnya itu. Benar, Bang. Benar. Saya selalu juga kalau dia punya tanggung jawab banyak besar, tapi dia menjalani hidupnya sadar.
Nah, itu keren. Dan biasanya kalau orang begitu, dia nggak attach sama hartanya. Iya, betul. Dan orang yang dia misalnya banyak hartanya itu kotakan berhasil gitu. Begitu dia mau meninggal, urusan membagi warisan stres juga itu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, mari kita self inquiry. Apapun lepas dari pemicu corona, pandemi, apapun. Oke, kita mau kembali dulu. Apa sebetulnya yang hakiki dalam hidup? Apa yang hakiki dalam hidup? Nah, begitu ketemu modulasi satu tadi, present, inner peace. Jadi bahagia ternyata enggak perlu susah gitu. Aslinya kita itu bahagia. Nature-nya kita itu nafsu mutmainah. Setelah itu kita mulai menikmati hal-hal sederhana sekitar kita, baru kalau ada gagasan ke kita yang diberikan Tuhan, masa itu pasti dia cinta, pasti menciptakan harmoni, pasti memberi inspirasi pada orang lain. Itu jadi sebenarnya conscious manifestation itu adalah penjelasan lebih detail dari modulasi 3. Melakukan sesuatu dengan nama Tuhan. Bahwa ada nanti konsekuensi dalam paradigma sosial. Ada uangnya, ada pujian. Enggak itu lagi tujuannya. Betul, Bang. Betul. Kalah menang itu enggak penting lagi. Bayangin kalau orang tujuannya menang. Waduh. Ya saya enggak tahu ya, kalau suka permainan itu monggo juga sih. Jadi silakan aja. Tapi by the way Bang, menangnya dari apa sebenarnya ya? Ilusi juga. Makanya. Iya, jadi gitu. Oke. Karena kita udah dididik dengan paradigma pendidikan dari kecil. Kita menjalani hidup tidak dengan kesadaran ilahi itu. Sehingga begitu sudah tercipta apa yang kita lakukan itu, kok begini ya? Sebenarnya nggak gini deh yang aku cari gitu loh. Saya kira ini pengantar diskusinya, karena saya berharap dari dialog ini mungkin nanti akan terbongkar lagi lebih detail. Oke, Bang. Dan saya berharap ini lebih praktikal. Mudah-mudahan kita bisa di sini saling menginspirasi satu dengan yang lain. Jadi sederhananya adalah seperti yang saya bilang tadi, kalau pertama kita sadar apapun yang terjadi dalam hidup kita baik-baik saja sebenarnya. Karena itu memang datang dari robnya kita masing-masing. Kalau dalam konteks lokal ya, individual. Kalau dalam konteks semesta memang Tuhan bikin ini semua indah kok. Apapun itu. Yang kedua, kalau kita merasa kita tidak nyaman dengan situasi hidup kita, periksa harus kemana. Baru begitu kita ketemu Tuhan ataupun sang ruhani, kolbu dalam diri kita, hening. Nah, seperti kita nggak butuh apa-apa. Dari situlah kita baru create hidup kita. Karena memang kehidupan ini permainan. Kan itu Al-Quran juga bilang, tidaklah kami ciptakan kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Tapi ingat, akhirat, akhirnya kamu dapat apa dari situ, hikmah. Betul. Akhirat itu lebih baik bagimu jika kamu alert, bertakwa. Jika kamu bertakwa, orang yang bertakwa, udah berapa kali saya sampaikan di sini, orang sudah waspada batinnya, buah dari puasa. Sudah bisa mengamati pikirannya, mengamati emosinya, mengamati imajinasinya. Sekali-sekali latihan takwa itu ketemu orang yang nyebelin. Ketemu orang yang nyebelin, nah reaksi pikiran kita apa? Sebelum ketemu aja udah stres. Ya, ketemu dia lagi. Nah, coba aja tester aja. Benar. Jadi work from home itu sebetulnya melatih takwa, karena ketemunya lu lagi juga ya, Bang ya. Lu lagi. Dia lagi. Tapi memang kebanyakan orang memang nggak terbiasa dengan the present itu, Mas. Iya, oke. Peace itu penting banget. Silent, meditasi, zikir. Yes, Jangan ritualnya itu berhenti di ritual, kejar tayang itu. Saya udah kataman loh, saya udah baca buku ini loh, saya sudah sholat 5 waktu loh. So what gitu, tapi menjalani hidup tidak sadar gitu. Nah itu ya, keren. Kan? Saya udah zakat loh, saya udah pergi haji 5 kali loh. Iya deh gitu, tapi lu dapat apa dalam hidup, hikmah apa? Iya.
Karena pada akhirnya yang akan menaikkan kelas itu bukan rajin upacara, tapi memang bisa menjalankan ujian gitu ya Bang ya, kira-kira ya Bang ya. Betul Bukan sekali. masalah upacara. Bahkan bahkan nanti teman Mas Abu, kan hidup ini ibadah, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan ibadah, beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yes. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku gitu, pada Allah. Nah, yang tadinya ibadah itu dipahami sekedar ritual, lama-lama kalau sudah conscious manifestation, day by day hidupnya itu jadi ibadah kan? Yes. Iya kan? Iya. Yeah. Naik motor itu bukan basa-basi ya. Karena memang kehidupan spiritual dan kehidupan dunia itu satu pada akhirnya. Tauhid gitu. Nyari duit sendiri, ibadah sendiri. Enggak. Nyari duit itu, nah itu misalnya conscious manifestation. Betul. Enjoy. Coba bayangin kalau di sekolah dari kecil, orang sudah dibuka kesadaran ini, kepemahaman ini. Jadi kalau dia jadi peneliti yang sadar. Jadi seniman yang sadar. Ya kan? Betul. Dari kecil sudah dibuka ini. Harusnya kan agama itu berfungsi ke situ. Agama. Mudah-mudahan yang hadir di sini, kalau sudah diberkati dapat, nggak mau lagi menjalani apapun dengan tidak sadar. Sadar dalam pengertian sadar ilahi ya. Yes. Wah, dalam juga nih. Jelek banget karena, nih. Mas Abu, sekarang ini kan karena era pandemi kan, tiap orang kan pingin, saya mau buat kreativitas ini, saya mau buat kreatif. Terus tidak disadari dia stres dengan apa yang dia lakukan gitu. Tapi boleh jadi Bang, justru gini, justru dengan pandemik ini banyak yang mungkinnya harusnya ada yang bukan harusnya ya, maksudnya gini, disadarkan bahwa jangan-jangan di-stopkan ini semua, saya sudah sekitar 10 tahun menjalani sesuatu yang saya nggak suka gitu misalkan. Makanya disuruh di-stop. Mungkin misalkan PHK lah atau di apa, memang jalannya Allah bahwa ya kamu memang nggak suka di situ karena keterpaksaan, karena kebutuhan, karena yang dicarinya hanya uang. Itu bisa berkaitan dengan itu nggak kira-kira Bang? Betul banget. Karena itu, makanya kan pandemik ataupun kesulitan itu memaksa orang untuk awakening, bangun. Cuman kan karena kolektif consciousness masyarakat itu kebanyakan nggak ke situ, malah tambah stres Mas Abu. Iya. Tambah stres. Makanya dialog positif ini mudah-mudahan memberikan satu percikan cahaya kepada yang hadir dan sahabat-sahabat. Justru apa ya? Iqra bismillah. Saya suka banget tuh kalimat itu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Periksa diri gitu. Nah, guru ataupun orang yang udah bangun, apapun kejadian bisa dibawa kepada kebangkitan rohani. Iya. Kalau nggak muter-muter situ aja terus mati. Rasa bosan itu signal, kamu lagi nggak on the track loh. Kamu lagi hidup dengan sadar ilahi. Bosan itu, saya berdiskusi sama anak-anak muda, aduh saya bosan Bang. Oh, coba sekarang kita teliti apa itu bosan. Bosan kan sebuah tanda. Bagus dong dikasih tanda. Kamu lagi nggak on the track. Terus kalau malas gimana Bang? Oh, malas itu bagi saya bilang gitu. Saya maknai, oh kamu waktunya istirahat gitu. Waktunya relax gitu. Oke. Iya kan? Kita butuh relax. Kita butuh keseimbangan. Khawatir, worry. Oh kamu hati-hati. Kamu waspada. Jangan terlalu pede. Jadi semua yang datang, makanya perlu latihan mengamati pikiran, mengamati observe, bertakwalah. Kalau mau suka dengan istilah dari Al-Qur'an, itu namanya bertakwa. Bertakwalah, ittaqullaha haqqa tuqatih gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kan itu kalau khotib Jumat tuh. Waktu dulu latihan khutbah Jumat itu wajib tuh dihafal tuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, setelah mulai belajar maksudnya takwa itu toh ternyata. Oke. Ya. Oke. Dan takwa itu levelnya bukan level fisik gitu ya Bang ya? Bukan label kan berarti kan?
Tentu saja, kan saya Iya, pernah iya. sampaikan sih, takwa itu kalau di dalam derajat batin, itu antara akal dan kolbu saya bilang. Kalau Akal dan kolbu, meskipun yes, yes. takwa itu ada lebih dalam, nah kan? Iya, iya. Kalau akal kan orang pintar, tapi takwa itu orang pintar tapi batinnya silent. Oke. Kalau misal contohnya gini, kalau kita ngeliat orang sedih, Hmm. kalau egois kan, gue nggak mau ketemu orang sedih gitu. Kalau Hmm. lawamah itu orang curhat sama dia ikut sedih. Hmm. Kalau akal, kalau orang yang mulhama, nafsu mulhama, lu sedih, urusan lu sedih. Gue juga punya urusan gue sendiri. Ya kan? Hmm. Cuek Hmm. gitu. Hmm. Tapi kalau takwa, aku tahu kamu sedih. Aku juga merasa sedih. Tapi aku nggak terbawa sedih. Malah aku bisa bantu kamu untuk keluar dari situ. Itu orang Oke. takwa. That's it. Iya, 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 iya. Pantesan emang ujung-ujungnya kalimat Quran tuh disuruh jadi takwa semuanya ya Bang ya. Takwa tuh Wow, kunci banyak gitu ya. Itu luar banyak biasa banget. banget gitu. Oke, Bang Dame, luar biasa banget pengantar kita malam hari ini. Ibu dan Bapak, simple sih kelihatannya omongannya, tapi jelek-jeleknya luar biasa. Nah, Bang, pas tadi Bang Dame bicara tentang semakin muda atau semakin dini memahami tentang ini semua, semakin baik tentunya gitu ya. Dalam tanda petik, kesadaran yang timbul di usia dini itu akan membangkitkan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik begini, Bang. Assalamualaikum, mau titip pertanyaan, ini private ya. Saya seorang ibu dari anak usia milenial. Nah, milenial itu berarti seumuran saya, Bang, gitu ya. Jadi, oke, yang tidak terlalu hero akan pencarian nur ilahi dalam hidupnya gitu. Meskipun dia anak yang tidak dalam arti membangkang, tapi saya ingin bagaimana mengenalkan cara mengenal diri dia dan menghadirkan kesadaran ilahi seawal mungkin untuk bekal hidupnya. Jadi ini ada seorang ibu yang pengen anaknya kenal memiliki kesadaran. Kira-kira langkah konkret apa yang harus dilakukan? Gimana nih Bang, berkaitan sama topik Ya, kita malam hari ini? bagus pertanyaan ini. Saya senang sekali pertanyaan ini, biar materi ini jadi praktikal. Habis dari pertemuan ini ada yang menjadi panduan buat sahabat-sahabat yang hadir. Oke. Tadi kan disebut nur ilahi. Mau Hmm. sebut nur ilahi, present, kedamaian di dalam diri, kolbu, silakan apapun istilah yang dapat. Hmm. Kalau seorang ibu itu sudah menyadari itu, maka ekspresi yang paling nyata dari batin yang sadar adalah cinta. Hmm. Oke. Cinta. Jadi, dia kan cinta kan? Di Ya. dalam dia damai. Hmm. Nah, kalau anak itu tidak merasakan, jadi nggak usah diterangkan konsep, oh ini nur ilahi, nggak usah. Itu anak-anak milenial tidak tertarik itu. Hmm. Bahkan ada, aku dengar dari beberapa yang mengajar anak milenial, mereka nggak tertarik ngomongin agama loh. Iya, betul Bang. Karena ini Iya nanti kan? aku cerita ya, ini baru aja aku diwawancara sama beberapa mahasiswa yang berbicara tentang bagaimana menurut pandangan saya gitu ya, dia cari-cari satu narasumber gitu. Dia berbicara tentang agama versus Scientology, Bang. Dan benar banget Bang Dame tadi mengatakan milenial tuh nggak tertarik dengan dogma-dogma gitulah kira-kira. Oke, Nah, lanjut. karena sudah terbangun persepsi agama itu seperti itu. Meskipun Hmm. nanti kalau dia bertemu dengan guru yang sudah mendalami agama itu sampai ke spiritualnya, itu akan jadi berbeda. Hmm. Nah, bagi ibu yang bertanya tadi, nah, bukan konsepnya yang paling penting, Bu, tetapi keberadaan seorang ibu yang sudah awakening itu, katakan sudah menyadari jati dirinya, itu akan memancarkan nyata kasih sayang. Nah, karena dengan kasih sayang itu menjadi jembatan komunikasi dengan anak. Biasanya kan ibu-ibu yang nggak sadar kan, orang tua yang sadar kan, kamu harus sholat, kalau nggak nanti kamu masuk neraka. Kamu harus ngerjain PR. Udah deh, kagak jadi apa-apa deh itu. Jadi, Yeah, yeah, yeah. kalau memang si ibu ini udah dapat kesadaran ilahi, yang paling nyata, itu anak itu butuh dirasakan cinta. Okay. Cinta kan efeknya mengerti, bonding. Hmm. Cinta itu powerful. Saya suka kalimatnya Rumi. Jalaluddin Rumi sering tuh di Facebook quote itu. Love is the bridge you with everything. Betul, yes. Cinta adalah jembatan kamu dengan apapun. Bahkan filmnya Oprah yang terakhir itu baru keluar, Wrinkle in Time, ilmuwan yang menghilang itu kan. Anak kecil, dia ingin menemukan bapaknya menghilang 5 tahun. Itu dia dapat frekuensinya itu melalui cinta gitu.
Bahkan kita bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal, kan masih hidup, mereka nggak punya badan aja. Itu dengan cinta, datang lewat mimpi gitu. Makanya orang yang punya pengalaman jatuh cinta, misalnya nih zaman SMP, kok dia merasai apa yang kau rasakan? Kok dia tahu ya? Iya benar. Nah, sekarang prinsip yang sama dipakai untuk ibu dan anak. Ayah dan anak, kakak adik gitu. Itu dahsyat itu. Nah, kalau si orang tua tidak bisa menjelaskan secara konsepsional, secara dogmatis, jangan sok tahu juga. Pertemukan dengan seorang guru. Memang ada ahlinya, dibuat Tuhan begitu. Saya pribadi juga ketika misalnya saya tidak mampu mengajarkan gitar buat anak, saya cari guru yang ahli gitu. Misalnya orang tua pingin anaknya mahir piano, cari, itu baru skill ya, apalagi tentang hidup. Ya, betul. Makanya kalau si orang tua tidak bisa menerangkan secara konsepsional, paling tidak kehadirannya dia sebagai bukti nyata dari conscious manifestation. Manifestasi kesadaran itu kan cinta, mengerti. Yes. Kalau mamanya belum tahu, minta maaf pun bagian dari cinta. Mama salah tadi, papa salah gitu. Ngaku aja. Nah, itu kalau setiap hari anak melihat itu kan luar biasa tuh. Nah, kalau tentang konsepnya, tentang bagaimana cara mengaitkannya dengan dogma, filosofinya apa? Cari ahlinya. Dan saya ingin mengatakan ke teman-teman, kalau kita humble, tulus, ya Allah, aku ingin anakku itu mengerti ini, pasti dipertemukan dengan gurunya. Pasti dipertemukan. Cepat atau lambat pasti ketemu. Tapi si orang tua harus bangun bonding dulu. Harus bangun bonding. Bonding itu maksudnya love itu ya. Iya, betul. Love is the bridge you with everything. Saya pribadi, Mas, kalau misalnya ngajar ke orang, kalau dia belum ada chemistry sama saya, nggak usah ngomong apa-apa dulu, ngapain? Mending ngomong yang aneh-aneh dulu, nggak apa-apa. Bila perlu anak itu suka main game, ikut main game. Iya. Karena begitu dapat bonding dulu kan. Betul. Oke. Jadi kalau konsep ini ya yang kita bahas ini, kalau dia sekedar konsep pemahaman, itu nggak menolong loh. Ya. Bukan berarti konsep tidak penting, bukan. Dalam komunikasi perlu konsep. Yes. Tapi tidak memberi. Nah, anak milenial butuh tuh. Butuh yang praktikal. Iya. Bukan yang praktikal itu melakukan sholat. Itu kan praktek juga. Ada aja. Oh, praktek spiritual adalah melakukan ritual. Yes, tapi kalau tidak ada efeknya dalam kehidupan sehari-hari, sholat mulu tapi marah-marah, malah diledekin sama anak. Iya, benar. Padahal di Quran ada kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya, jelas. Jadi jangan dipahami praktek itu, ritual itu praktek. Iya. Tetapi habis kita melakukan praktek itu kan tujuan sholat kan supaya kita recharging kan. Iya. Itu dapat baru memberi efek gitu. Sama anak milenial itu harus yang praktikal. Betul. Mudah-mudahan si ibu mendapatkan itu, pemaknaan itu, dan asik berjalan bersama. Mama juga masih belajar gitu, nggak apa-apa. Tapi begitu anak itu tahu mamanya, kan anak itu merasakan efek langsung dari perubahan kesadaran yang terjadi pada ibunya. Ada efek. Harus ada efek. Betul. Terasa langsung. Ini juga misalnya dialog positif ini. Saya suka tuh. Udah ikut kajian orang kan udah 5 tahun. Bu, ada perubahan nggak kajian begini? Kalau nggak ada, ya saya juga harus koreksi diri nih. Saya bilang. Ada apa nih ya? Iya, makanya saya cek langsung. Ada orang baru ketemu 3 kali. Kok jadi lebih tenang, lebih ini. Iya. Makanya saya selalu bilang, Mas, kalau orang undang kajian dengan saya biasanya di awal saya kasih pengantar, kajian ini suluk. Kita berjalan bersama. Ada 2 makna. Suluk intelektual, pemahamannya juga insya Allah nanti akan lebih ini. Oke. Tapi juga tidak hanya berhenti di pemahaman. Tapi juga merasakan pengetahuan itu jadi pengalaman. Oke. Pengetahuan yang jadi pengalaman.
Ya mudah-mudahan Bang Dame, ini kan episode 56 nih, mudah-mudahan yang ikut dialog positif sampai episode 56 ini bukan hanya dapat knowledge, tapi perubahannya juga dahsyat gitulah Bang Dame kira-kira ya. Betul, insya Allah. Insya Allah. Saya sih dapat banyak input banyak yang terinspirasi Mas. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah Bang, semua kasih sayang Allah ya, luar biasa. Alhamdulillah. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Damai, jawabannya superb sekali. Terima kasih tadi yang tanyanya juga berterima kasih, jawaban yang sangat membantu kata Ibu. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Kita langsung ke penanya langsung. Di sini sudah hadir juga Mas Bimo. Silakan Mas Bimo, boleh di-unmute. Habis gitu nanti saya mau balik lagi ke chat. Ya, selamat malam Bang Dame dan Kang Abu. Ya, malam. Silakan ya, Mas Bimo. Sebelumnya saya mau testimoni dulu nih dengan mendengarkan Bang Dame dan dialog positif. Hidup saya jadi sangat tenang dan mengalir ya. Jadi mengalir ya. Ya, mengalir. Sebelumnya hidup itu penuh kekhawatiran gitu. Jadi setelah masuk ke kesadaran, dan kemarin misalnya mendengarkan yang dari Jerman, siapa tuh Kang Abu? Mas Zaim. Mas Zaim ya, walaupun sebelumnya Bang Dame juga udah berbicara mengenai ya, terus ada Kang Sony juga ngajarin kita bermeditasi. Tapi yang kemarin itu setelah saya berkonsentrasi ke pernafasan dan merasakan nikmatnya dan merasa bersyukur ya masih bisa bernafas dan semua organ di tubuh ini berjalan dengan baik, itu rasanya luar biasa. Dengan saya menyadari dan bersyukur atas hal-hal kecil, ternyata aliran hidup itu jadi jauh lebih lancar juga begitu. Kadang-kadang apa yang saya pikirkan datang tanpa saya minta gitu ya. Hanya kalau sekarang, kemarin kan juga kalau berdoa tuh sudah tidak meminta-minta lagi, tapi cuman bersyukur gitu. Dan itu ternyata membuat aliran tadi jadi lebih lancar gitu. Dan saya sekarang hidup tanpa kekhawatiran. Jadi saya terima kasih sekali kepada guru-guru di dialog positif ini, termasuk Bang Dame dan Kang Abu. Itu testimoni saya ya. Yang pertanyaan saya adalah, terkadang di hidup ini kan ada orang-orang yang berniat jahat nih ke kita. Nah, kalau sekarang tuh saya sudah memang di tahapan tidak ada kekhawatiran atau takut kehilangan lagi ya. Jadi memang dengan tidak menggenggam itu efeknya luar biasa juga. Tapi yang mau saya tanyakan, batasnya di mana ya? Antara kan kalau orang jahat ya dia ya niat jahat aja gitu. Jadi di mana batas kita berserah diri dan di mana kita ada usaha juga untuk mempertahankan diri begitu. Itu pertanyaannya sih. Oke. Terima kasih. Keren nih pertanyaannya, keren. Oke, silakan Bang Dame. Mas Bimo, itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi pengalaman testimoni Mas Bimo tadi itu, dan juga sahabat-sahabat yang boleh jadi mengalami yang sama, itu karunia besar. Tapi saya pribadi pun itu jujur, itu kadang ya ada masa-masa itu kadang ketarik juga kepada ketidaksadaran. Jadi pada saat Mas Bimo tadi mengalami satu titik tidak ada khawatir, itulah kolbu. Itulah rumah Tuhan. Nah, sering-seringlah di situ. Artinya apa sering-sering di situ? Bisa dilakukan melalui praktek ritual, praktek meditasi. Bahkan di tema malam ini saya mau mengajak melakukan apapun dengan kesadaran namanya. Itulah cinta gitu. Jadi aktivitas kita itu pun sudah aktivitas darinya. Bukan lagi ego. Itu. Nah, bagaimana menjaga itu supaya permanen? Kita perlu melakukan, ya itulah fungsinya ritual, metode. Bahkan kehidupan kita sehari-hari itu kita jalani dengan kesadaran ilahi. Nah, bagaimana kalau ada orang lihat jahat ke kita? Nah, ini ada dua nih, kita perlu bertakwa nih. Ini adalah persepsi saya pribadi,
atau memang dia nyata jahat. Katakanlah kalau dia memang secara pemahaman awam jahat, kenapa dia hadir di dalam hidupku? Kenapa aku kepikiran? Kan gitu. Karena itu Mas Bimo berlatih untuk mengamati penilaian Mas Bimo terhadap situasi itu. Jadi berlatih mengamati penilaian kita terhadap situasi itu. Ya. Nah, ketika kita sudah bisa mengamati penilaian kita terhadap situasi itu, kita kembali waspada batinnya. Nah, dalam kondisi yang batin yang waspada itu yang disebut takwa, nanti kita dapat ilham tuh. Ini cara menyikapinya. Kalau misalnya ada ilham, saya nyebut ilham, kita ngomong ke dia, boleh jadi melalui kita membantu dia. Tapi kalau memang belum ada, ya nggak apa-apa juga. Tapi tadi poinnya udah dapat. Kenapa aku kepikiran orang seperti ini? Kenapa dia hadir dalam hidup? Kalau kita masih egois, kita pingin ubah dia. Atau malah kita kembangkan pikiran kita yang curiga pada dia. Tapi kalau kita sudah melatih takwa, buah dari puasa, ya, kita justru fokus memperhatikan reaksi pikiran kita. Betul. Karena itu ada pesan juga, yaitu pembelajaran lagi. Bagaimana kita bisa menghadapi kekhawatiran pikiran kita, kecurigaan pikiran kita terhadap situasi apapun. Nah, kalau orang yang itu tuh pentingnya takwa. Di dunia ini, di dunia material, di dunia meniness, yang macam-macam ini, kita perlu banget takwa. Eling lan waspodo. Perlu banget. Dan itu semakin matang kita, tidak apa-apa. Kadang kita salah menduga orang, dan mencurigai orang. Ya kalau itu terjadi, pas kita pulang ke rumah, kita periksa lagi pikiran kita. Namanya introspeksi diri, self-inquiry lagi. Nah, lama-lama mahir. Dan kita tidak lagi mencela apapun yang datang. Kalaupun datang, bukan naif juga kita. Ya, kita bukan jadi orang naif. Tapi saya mengerti ada satu fase orang itu mengalir aja. Apapun baik-baik saja. Nanti dimatangkan lagi sama kehidupan. Kasih orang yang nyebelin. Nabi-nabi menghadapi orang yang nyebelin juga loh. Nabi Muhammad menghadapi Abu Jahal. Abu Lahab. Iya. Itu nyinyirnya luar biasa itu Abu Jahal itu. Iya. Zaman sekarang kan ada kan masa bukan yang nyinyir-nyinyir kan. Apa Mas nama lain dari musuh? Teman bertumbuh. Teman bertumbuh. Itu teman bertumbuh. Kalau sekarang bukan yang nyinyir tuh bukan ada lagi musim, Bang. Lagi musim ya musimnya ya. Lagi musim. Itu. Oke. Jadi gitu Mas Bimo ya. Jadi bertakwa itu penting. Saya ingin kasih satu kayak mapping lah di batin. Biasanya kan saya selalu sampaikan kalau ada peristiwa, itu kan peristiwa, orang itu datang. Reaksi batin kita apa? Spontan. Kita diam, meditasi, tarik nafas, rasakan aliran kedamaian. Ini reaksiku ego, akal atau kolbu gitu. Kalau ego yang bereaksi, ya udah, nggak sadar udah kita. Kalau akal itu kita menjaga lahir batin kan, itu kan bukan urusanku, ini beda dong. Jadi kita lahir batin kita betul-betul sadari. Makanya saya bilang takwa itu di atas akal. Batin yang waspada. Orang yang bertakwa itu tahu kok bersikap. Makanya kan bahasa formalnya takwa adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Iya. Ya, cuma kan orang bawa dalam konteks dogma aja. Padahal itu ada state of soul dulu di batin. Betul. Kan sebelum kita bertindak kan ada pikiran yang nongol, ada perasaan yang nongol, ada imajinasi yang nongol. Yang mana yang mau kita pilih nih? Kan ada state di mana kita mengobservasi pikiran dulu. Betul. Penting banget mengobservasi pikiran itu. Menjadi pengamat terhadap pikiran sendiri, emosi, imajinasi, mengamati suara-suara di batin. Just observe. Nah, kalau orang belum terbiasa dengan napas sadar, peace itself, itu nggak bisa ngamatin, Mas. Yes. Kan yang tadi saya bilang di awal, kalau kita tidak menyadari diri sejati kita sebagai present, sebagai pure consciousness, kita akan mengidentifikasi kita adalah pikiran. Itulah ego, person, mutar-mutar tuh.
Kok gue disakitin melulu sih? Nah kalau orang datang ke saya begitu, saya diamin dulu. Ngomong dulu dia. Udah, gimana dong jalan keluarnya? Jalan keluarnya kan self inquiry lagi kan? Yes, yes, yes. Amati reaksi batinmu terhadap orang itu dulu. Orangnya bisa tidur nyenyak di situ, kamu nggak bisa tidur. Ketika saya ngomong orang, kan katakanlah orang yang dengki ya, orang yang ribet gitu. Orang itu kok begitu-begitu kan gitu. Tidur orang itu di sana. Nah setelah saya dengarkan, saya ngomong sama akalnya tuh. Gimana menurutmu? Orang itu bisa tidur enak, kamu nggak bisa tidur. What do you think? Iya ya, goblok banget ya gue. Nah begitu dia ngomong seperti itu, itu sudah bangun dia tuh. Oh iya ya gitu. Jadi tiba-tiba yang dia ngomong 15 menit curhat itu nggak ada gunanya semua itu. Nggak ada gunanya. Karena memang mungkin ketemu memang cuman pengen ngobrol, habis itu bangun ya udah gitu ya kira-kira ya. Dan yang menarik Bang, mungkin ya kalau misalnya ketika kita tadi self inquiry terus kita mengamati pikiran yang kita anggap dia jahat, jangan-jangan berubah pikiran bahwa dia lagi mengajarkan sesuatu untuk kita. Bisa begitu ya Bang kira-kira ya? Ya maksudnya gini, itu kan hanya terjadi di diri kita Mas Abu. Betul, betul. Orang itu boleh jadi nggak mikirin kita juga kan? Iya. Ya kan? Orang itu nggak mikirin kita juga. Nah, itulah sebabnya penting untuk yaitu self inquiry. Yes. Saya terus terang kalau orang itu mengerti self inquiry yang kita bahas ini, atau aku kalau konteks Islam atau Iqra, udah deh jalani hidup itu udah kita akan menikmati perjalanan hidup kita apapun situasi yang Tuhan kasih. Yes. Apapun. Yes. Oke. Thank you, Bang. Ini mudah-mudahan Mas Bimo bisa puas dengan jawabannya keren banget. Jadi ya udah. Prinsipnya ya udah itu ya udah menerima. Oke, Bang, ini tadi berkaitan karena berbicara tentang ritual, Bang. Ini pas banget pertanyaannya gitu. Bisakah kita bergerak menuju tarekat hakikat makrifat tanpa melewati syariat atau ritual? Mungkin dengan bahasa lain, bisakah kita mencapai kesadaran ilahiyah, self-inquiry tanpa menjalankan ritual rukun Islam? Gimana nih, Bang? Begini, saya pernah menjawab itu di sini seingat saya. Waktu pertanyaan tentang syariat, tarekat, hakikat ma'rifat. Iya. Yang saya pelajari dari guru-guru saya dan studi Islam, serius, istilah syariat, tarekat, hakikat ma'rifat itu muncul belakangan sebagai sistem ilmu yang diformulasikan para sufi atau para wali-wali Allah. Nah, zaman Nabi itu satu. Ya ajaran Islam aja ada ma'rifatnya. Ma'rifat kan lebih kepada gnosis ya, pengetahuan yang mendalam. Hakikat itu kebenaran itu sendiri. Tarekat bagaimana jalan kita masuk ke dalam diri. Syariat formulasi luarnya. Sama seperti tubuh manusia. Tubuh manusia ini ya, itu jasmani, jiwa, rohani itu satu. Tidak bisa dipisah-pisah. Ya kan? Tapi dalam pemahaman intelektual itu supaya menerangkan ke orang, kita kasih layer-layer gitu. Tapi boleh jadi pertanyaan itu maksudnya begini, apakah saya bisa self-inquiry sampai kepada hakikat tanpa melalui form agama? Ya, tanpa melalui form ritual agama. Begini, itu kan pernah saya bilang Mas Abu, ada orang merasa tercerahkan, dan udah excited. Saya cukup kenal baik ibu-ibu. Terus dia ngundang saya ke rumahnya. Bang, aku sudah punya cara saya bertemu Tuhan, meditasi sendiri, nggak pakai caranya Nabi Muhammad katanya. Keren loh Bang katanya. Terus saya bilang, ngapain ngomong sama saya? Nggak pede ya saya bilang gitu. mau lebih diyakinkan kayaknya Bang. Itu dia. Jadi di dalam syariat Islam itu sendiri dalam konteks formulasi Islam itu banyak aliran-aliran juga kan, banyak tarekat. Silakan berbeda-beda jalan, tapi sampai ke inti. Nah, saya mengatakan pada teman-teman yang hadir di sini, untuk mengetahui batin manusia itu harus melalui form juga kan? Iya kan? Yes. Gitu. Tapi kalau misalnya dialognya, kadang-kadang dalam proses mendidik murid itu kan ada guru mengatakan, lu gak usah sholat ritual dulu deh. Itu dalam proses pendidikan nggak berlaku pada semuanya gitu. Iya.
Iya. Gitu. Jadi jujur aja pada diri sendiri. Kalau makanya saya bilang tadi, ya kalau kamu yakin dengan caramu itu monggo aja, saya bilang gitu. Tapi ternyata kagak kan. Saya pribadi terus terang, saya meyakini kenapa ajaran agama itu dengan syariat itu ribuan tahun bertahan. Karena memang itu kan wahyu dari Tuhan. Cara itu kan dari Tuhan. Iya. Bahwa ada misalnya, maaf ya, kan kita tahu ada guru-guru yang guru spiritual di YouTube kan banyak tuh kan. Itu tidak terlalu menekankan form agama. Itu bukan berarti mereka menolak agama. Yes. Itu mereka itu jangan kamu terjebak pada pertengkaran teologis, pertengkaran fatwa pemahaman, jangan terjebak di situ. Kamu langsung ke intinya. Makanya guru-guru yang sudah sampai kepada hakikat itu, kamu jadi Kristiani yang baik, kamu jadi Hindu yang baik, bahkan kamu jadi Syiah yang baik, jadi Sunni yang baik. Nggak usah dipertentangkan, karena itu keniscayaan juga form itu. Oke, itu Bang. Mas Abu. Luar biasa, keren banget gitu ya. Jadi ya memang itu untuk memudahkan kita, ya namanya juga keilmuan, namanya juga gradasi gitu ya. Tapi pada akhirnya mau itu syariat, hakikat, tarekat, apapun itu namanya ya, semuanya mentauhid gitulah kira-kira. Iya, pada waktu kita sampai ke dalam, ya. Di dalam itu no religion emang. Iya, Bang. No form. No form. Iya, tapi begitu keluar kan ada form. Betul. Ya orang aja kalau jatuh cinta kan dia butuh form untuk mengekspresikan. Iya. Yes. Nah, ada sebentar Mas Abu. Ya, oke. Ada manusia dikasih akal itu membuat sebuah sistem. Contohnya maaf, saya nyebut komunis Soviet. Itu kan sebuah sistem dibangun oleh Lenin sama Karl Marx. Tapi dia kan hancur sendiri kan? Iya. Tapi komunis Cina di sana ada tradisi. Ada Tao Te Ching, ada Konghucu, ada Zen, ada Buddhism. Ya kayak di Indonesia kan ada Pancasila nih. Iya. Tapi Pancasila ini kan terinspirasi dari prinsip-prinsip dari agama. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan gitu. Mohon maaf, kapitalis ini kan produk pikiran, demokrasi produk pikiran. Makanya kan trial and error. Benar. Iya enggak? Yes. Agama lebih lama dari demokrasi. Kerajaan lebih lama. Zaman-zaman dulu kerajaan itu bagus-bagus. Tapi ada yang menyelewengkan juga oknum dari raja itu. Jadi itu permainan memang Tuhan bikin begitu supaya semarak gitu. Supaya seru ya Bang ya? Seru gitu. Oke. Wah luar biasa banget ya. Jadi kita lebih bisa memahami konsep, ya balik lagi ya, kalau sudah masuk ke konsep itu jadi sempit gitu. Makanya kenapa penting untuk self-inquiry, dan self-inquiry itu justru malah melepaskan konsep gitu. Ya kembali kepada kesadaran, kejujuran yang paling penting gitu. Oke. Baik Ibu dan Bapak, ada pertanyaan lagi kah? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Thank you. Ya, oke. Terima kasih Bang Damai, katanya dari tadi yang nanyanya Pak Bambang namanya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga Bang Damai. Oke. Ada pertanyaan lagi kah Ibu dan Bapak? Wah, ini kalau udah hening-hening gini nih, tampaknya videonya dimatiin. Ini kayaknya kita ngobrol berdua nih Bang. Ini soalnya geng dasternya banyak malam hari ini nih. Oke. Tapi begini, kalau boleh saya tambah gini teman-teman yang hadir sini ya. Kadang-kadang kan terkesan spiritualitas itu kayak apa ya, kayak pengalaman-pengalaman spektakuler gitu kan, terus bisa melintas ruang dan waktu. Memang ada begitu. Tapi saya ingin mengajak teman-teman yang hadir di sini, yang tadi modulasi 1, modulasi 2, modulasi 3 itu adalah bentuk spiritualitas yang langsung bersentuhan dengan kita. Karena keberadaan kita itu kan spirit. Betul. Ya, dalam situasi sulit kita bisa acceptance. Kemudian kalau orang belum sadar pada ya present ataupun space dalam dirinya itu, memang tidak bisa pura-pura damai gitu. Nah kalau dia belum bisa sampai ke situ kan munculnya self inquiry kan. Ini yang bingung ini diriku yang mana ya. Kita mulai belajar mengamati pikiran kita. Gitu. Setiap hari itu terus yang kita lakukan. Lalu kemudian kita mulai menikmati
enjoy dengan hal-hal sederhana. Saya biasanya Mas Abu itu suka saya ulang-ulang. Karena saya lebih percaya pada hari-harinya gitu. Betul. Oh, saya udah paham, Bang. Karena itu ada satu hari kan, kok Bang Dam itu ayam diulang-ulang. Terus tiba-tiba dia cerita, masalah pembantu lah, masalah suaranya lah, masalah itu. Pakai itu ilmunya, saya bilang praktek. Saya bilang. Prakteknya. Iya kan, jadi apa yang dialami mulai dari menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi situasi politik dan seterusnya, menghadapi WA gitu. Iya Bang, luar biasa sih, betul. Dan balik lagi, mudah-mudahan ini jadi praktikal gitu loh Bang. Dan tadi ini banyak sekali yang bertanya, maksudnya yang mau ngasih respon, betul. Ketika kita mendengarkan rasa, yang muncul tuh bukan pertanyaan gitu, tapi justru ya balik lagi ya, rasa tuh menjawab sesuatu yang ya balik lagi, semuanya tuh udah jadi clear gitu Bang kira-kira. Nah, tinggal gimana ini besok kita aplikasikan dalam kehidupan kan gitu ya kira-kira ya. Iya. Oke, nah Dan ini mungkin kadang-kadang gini, Mas Abu, kadang-kadang gini, sorry, sedikit. Kadang-kadang kan lagi ngajar nih di ketemuan. Pas pertemuan ini katakan 2 jam. Diam. Nggak ada masalah lagi. Mereka nggak tahu pada saat pertemuan itu Tuhan lagi hadir, present. Semua dapat vibrasinya. Tiba-tiba pas pulang nih, datang chatting. Lu kapan bayar utang? Kesadarannya langsung kabur gitu. Itu banyak tuh. Habis itu pengajian, habis kajian langsung gosip ini, gosip itu. Begitu sampai di rumah gosipin temannya udah parah-parah. Kayak tercabik-cabik batinnya itu. Nah, nah, sekarang tema ini malam ini itu kenapa kita angkat? Kita mau menjalani hidup itu dengan sadar, memanifestasikan apapun, mulai dari tanam kebun lah, memasak lah, ketemu teman lah, arisan lah, sadar gitu, macet. Benar. Oke, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan terpraktikal. Oke, ini yang raise hand ada 2, tapi sebelum ke raise hand ini mungkin ada dari tadi udah masuk juga pertanyaannya nih. Wah, tampaknya pengendapannya udah dapat nih, semua jadi pada nanya lagi nih. Semuanya udah dapat nih, udah mengendap. Nah, ini udah mulai dapat lagi nih. Oke, nih, ini menarik Bang. Bagaimana menyeimbangkan antara emosi intelektual dan spiritual? Tipsnya gimana Bang kira-kira? Iya, jadi saya lebih cenderung memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat di sini. Batin kita itu punya degree, layer-layer. Ya. Nah, batin kita itu yang paling terkait dengan dunia material itu kita sebut ego, atau sometimes saya suka sebut itu person gitu. Sebagai suami itu pasti ada egonya, sebagai istri ada egonya, sebagai kamu harus begini nak, kamu harus, it's ego. Nah, muncullah emosi kan, Oke? Nah, emosi, nah individuality, keakuan, Oke? Nah, di atasnya ego ini, nafsu yang cenderung menyalahkan orang atau mencela diri, itu ada intelek atau akal yang netral, objektif. Nah, saya sebut itu intelek. Dia lebih tinggi daripada person ini. Kenapa? Karena dia bisa mengamati dirinya. Orang itu cepat sadar kalau dia mau marah. Saya lagi emosi nih. Itu berarti kan, nah sekarang saya pakai istilah itu takwa gitu. Yes. Dia bisa mengamati perasaannya, dia bisa emosinya, dia bisa mengamati pikirannya, dia bisa mengamati gambar-gambar di batinnya. Dia juga sadar muka orang yang cemberut. Dia juga menyadari reaksi dia terhadap muka yang cemberut. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Jelep ke dalam, ini istilah muncul jelep-jelep ini loh. Jelep-jelep ini muncul. Jelep ke dalam itu masuk ke kolbu. Nah, itu sih napas sadar, silent. Mungkin Mas Sony juga banyak memberikan latihan-latihan di sini. Pasrah. Nah, begitu kita masuk ke dalam kolbu itu, di situ tiba-tiba kita jadi space. Siddhartha Gautama menyebut emptiness, nirwana. Nabi Muhammad suka nyebut itu Islam. Jadi Islam itu adalah state of soul, hakikatnya. Batin yang damai pasrah. Nah, itulah kolbu. Itulah rumah Tuhan. Kadang Nabi nyebut rumah Tuhan. Nah, ketika kita berada di kolbu itu, silent peace,
aware, alert. Di situ kita dapat petunjuk untuk bereaksi. Nah, itulah seimbang. Yes. Kalau masih ada perdebatan di dalam diri, itu berarti belum murni itu. Nah, kita perlu jeleb tuh. Kita perlu masuk lebih ke dalam lagi. Yes. Nah, puasa dalam syariat Islam itu melatih kita untuk terlatih mengamati pikiran, perasaan kita, suara-suara di batin. Oke. Mudah-mudahan tidak muncul lagi pertanyaan ini. Mudah-mudahan ya. Nah, katakanlah kalau kita marah sama orang lihat itu bisa loh dengan takwa. Saya menggunakan marah yang begitu namanya tegas. Kalau Aristoteles menyebut itu marah yang bijak. Pada anak kadang kita jangan dipikir orang yang sudah sadar jati dirinya itu tidak marah. Kadang marah. Apakah mereka sedih juga. Tapi sedih itu dia transformasi untuk menjadi perasaan menghamba pada Allah. Rumi itu dia pelihara sedihnya. Banyak sekali puisinya sedih. Tapi bagi orang yang awam, sedih itu jadi mencela diri, jadi terpuruk, bahkan jadi depresi. Tapi bagi seorang suci, orang yang udah sadar, sedih itu adalah keniscayaan batin yang membuat dia itu jadi berserah pada Allah. Wah, keren. Oke, Bang. Thank you Bang. Bagus banget tuh. Oke, nah kita jadi ya balik lagi ya, keseimbangan tuh ya sampai titik puncak di situ gitu. Bahkan kalau udah sampai titik puncak ya nggak perlu diseimbangkan lagi gitu, orang yang udah nyampe juga gitu. Apa yang harus diseimbangkan lagi gitu. Oke, kita ke Bunda Winnie, silakan, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Abu. Ya, gimana Bun? Saya ini udah ikut Mas Abu, udah lama sekali ya, cukup lama. Juga berkali-kali ikut tafakuran. Saya hanya ingin share aja pengalaman saya. Pada tahun 2019 itu, bulan September saya pindah rumah baru. Jadi Bang Gabi bisa ngebayangin kalau rumah baru kan seneng banget ya. Rumahnya bersih, baru dikapur, baru segala macam lah, rapi gitu kan. Pindah ke mana, Bu? Baru pindah rumah, Bang. Oh iya, udah. Ya, dia baru pindah rumah. Tiba-tiba pada tanggal 1 Januari 2020, datang air dari semua penjuru. Di rumah saya tergenang air. Dan, banjir. Oke. Bisa dibayangkan gimana datang banjirnya itu. Dan perkataan anak saya yang dia mengatakan, Ibu nggak usah sedih ya. Ibu biasanya cuma lihat dari TV kan kalau orang kebanjiran. Sekarang Ibu harus mengalami sendiri. Enggak, Ibu nggak sedih. Betul, saya betul-betul nggak ada rasa sedih, kecewa atau apa enggak. Cuman saya melihat, waduh luar biasa, akhirnya datangnya cepat sekali gitu. Terus saya nggak merasa apa ya ketakutan kehilangan barang-barang yang sudah saya sediakan atau sudah saya siapkan. Ya tentunya barang-barangnya baru semua gitu kan. Saya hanya naik ke atas, melihat ke bawah, air datang dari seluruh penjuru. Saya hanya diam sebentar, saya tafakur. Saya mengatakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Kau berikan kepada aku. Rezeki air yang berlimpah pada hari ini. Tapi ya Allah, bantulah saya untuk menyelesaikannya. Saya hanya bilang seperti itu, dan memang setelah itu bantuan luar biasa datang kepada saya. Dan suami saya juga sakit stroke yang nggak bisa berjalan, yang tidak bisa mandiri. Jadi bisa dibayangkan harus mengangkat suami ke atas rumah saya. Tapi setelah itu, telepon, teman, semua datang, pada memberi ya simpatik lah kepada saya. Sampai keponakan saya datang, telepon, Bude, Pade, pasti tidak punya rumah ya untuk penduduk. Kebetulan kami punya hotel yang kosong, selama 10 hari Bude Pade bisa tinggal di Sheraton. Masya Allah, subhanallah, saya selalu mengatakan luar biasa. Betul-betul tidak nangis, tidak ada kecewa, tidak ada takut, tidak ada apa. Tapi betul-betul
saya pasrah menghadapi itu. Dan itu yang ingin sekali saya berbagi pada semua orang, bahwa jikalau kita sudah pasrah, kita sudah ikhlas, apapun Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu memang saya betul-betul juga luar biasa kesempatan yang terbuka tiap saat, tiap malam mendengarkan sumber-sumber yang luar biasa ini. Itu aja Bang Dami yang saya share. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa banget, luar biasa banget. Terima kasih Bunda sharingnya. Boleh ditanggapi Bang Dame? Bu, ini saya itu satu contoh betapa kalau kolbu itu memang sudah ya dikaruniai terbuka ya. Terbuka, maka ya zikirnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pasrah itu memang di satu bagi orang yang sudah menyadari pasrah itu memang puncak loh, pasrah itu, pasrah total gitu. Nah, dan orang lain malah yang repot gitu kan melihatnya itu gitu kira-kira Bu. Dan ya itu yang tadi Bu saya bilang, modulasi satu, dalam situasi sulit kita bisa menerimanya gitu. Nah, beberapa sahabat saya juga yang waktu kebanjiran di DKI kemarin tahun 2020 itu, ya setelah belajar tasawuf malah jadi dikasih begitu. Barang-barang kesayangannya tenggelam segala macam, ya luar biasa banget itu. Ya, jadi ya kira-kira itu pengalaman lah Bu, pengalaman yang indah, ya, pengalaman yang membuktikan bahwa ya memang indah semuanya kita bisa merasakan. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak konsep dikasih begitu memang. Ya, begitulah kira-kira Bu. Sudah Ibu sudah ngebi istilahnya. Sudah ngelakonin, ngebi kan gitu. Oke. Terima kasih Bunda, itu keren banget. Terima kasih. Oke, ini ada 2 pertanyaan. Saya tambah dikit Mas, dikit. Boleh Bang Dame. Memang yang tadi seperti seorang ibu yang bertanya bagaimana mengajarkan nur ilahi pada anak. Keberadaan seorang ibu seperti yang diceritakan Bu Winnie tadi, itu sebuah ajaran sebetulnya. Keberadaannya itu sudah jadi knowledge, sudah jadi cinta itu sendiri, sudah jadi wisdom, sudah jadi Islam itu sendiri, kan namanya muslimah, muslim gitu. Ya kan? Jadi sudah jadi muslim, dalam susah senang dia tetap damai. Kan ayatnya gini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang yang sadar, bertakwalah sebenar-benar takwa kepada Allah, jangan kamu mati. Itu kan kayak dimatikan kita itu, ego kita dimatikan. Melainkan dalam keadaan Islam. Bukan mati dalam KTP-nya Islam di kuburan Islam, bukan begitu maksudnya. Itu laku hidup gitu setiap saat itu di alam. Nah, pertemuan seperti ini yang dibilang Bu ini tadi itu jadi saling mengingatkan satu dengan yang lain. Makasih Bu ini, itu ceritanya menginspirasi sekali. Luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip Bang, aku simpulkan aja dari beberapa nih pertanyaan, tapi konsepnya pertanyaannya arahnya sama gitu. Nah mungkin ini boleh direspon. Ini salah satunya gitu, tapi banyak yang mirip gitu. Bang nanya, terkadang ada kebimbangan dalam diri orang-orang spiritual, agama mengajarkan ketemu Tuhan, puncak kehidupan spiritual juga. Jadi kadang spiritual lebih gampang dijalankan daripada agama. Dan ada yang bilang nggak usah beragama lagi, toh tujuannya sama. Nah ini ada beberapa tuh yang nadanya sama. Nah kira-kira mungkin aku akan tarik pertanyaannya dari gini mungkin Bang. Kira-kira apa sih, bagaimana peran antara agama dan spiritual? Gitulah kira-kira Bang, silakan. Oke, ya terima kasih. Saya pernah mengalami pergulatan pemikiran seperti itu cukup lama. Saya pribadi. Dan dalam perjalanan itu akhirnya mulai ketemu titik temunya dari situ. Karena itu pasti dialami semua pejalan. Bayangin kalau seseorang itu lahir di daerah Eropa, ateis, tidak ada pendidikan agama. Apakah dia jadi tidak spiritual? Bisa. Dia akan mendekati Tuhan melalui cerita hidup, drama-drama hidup. Akhirnya akal dia bekerja, di dalam kan tetap ada hati spiritual. Itu dia akan berfilosofi.
Nah, katakanlah dia udah mendapatkan pencerahan itu. Nah, dia kan punya cara untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Oke? Ketika dia punya cara berkomunikasi dengan Tuhannya dari pengalaman dia bertemu realitas yang tanpa batas itu, mungkin dia nggak sebut Tuhan, dia sebut cinta kek. Nah, formulasinya itu jadi pola itu, itulah asal muasal agama. Yeah. Jadi bayangin Nabi Ibrahim, pertama kan kalau menurut kisah Quran kan dia bertuhan pada bintang. Ini Tuhanku. Tenggelam. Bulan nongol. Wah, ini lebih gede. Ini Tuhanku. Tenggelam. Dia lihat matahari. Ini lebih gede. Ini Tuhanku. Meskipun di dalam bahasa Quran haja Robbi ya, bukan bintang dalam arti itu perjalanan. Nah, pesan yang disampaikan, nah akhirnya sampai Ibrahim pada titik ini wajah. Dia menemukan Tuhan di dalam. Ya, jadi kemana jadi menghadap situ wajah Tuhan kan. Nah, ketika sosok Ibrahim ini menemukan pengalaman spiritual dan sudah tahu cara komunikasi dengan Tuhan, kita imajinasikan, bayangkan kita hidup zaman Ibrahim. Oh, kok hidupmu tenang ya? Kok kamu bijak ya? Gimana ya caranya? Ya, masa diajarkan Nabi Ibrahim cara yang dia mengalami jungkir balik sampai dibakar api gitu kan? Akhirnya dalam komunikasi Nabi Ibrahim dengan Tuhan, dapatlah ilham. Nah, menurut riwayat disebut suhuf. Nah, ajarannya itu muncullah ritual haji itu. Ritual haji. Ya. Nah, itu di zamannya dinamakan Hanif, agama yang lurus. Agama di situ bukan bahasa Sangsekerta ya, jalan yang lurus, metode yang lurus. Nah, terus diajarkan ke anaknya turunan sampai kepada nabi-nabi besar, Nabi Muhammad. Nah, keturunannya Ishak, ada Isa, Yesus, itu namanya Kristen. Ke Musa nama Yahudi, ke Muhammad namanya Islam. Tapi ini kan satu rumpun. Betul. Nah, pada mulanya seorang nabi itu, seorang yang menemukan Tuhan, dia hanya untuk dirinya. Itu kalau dalam doktrin tasawuf namanya wali. Wali itu kan dia udah nyatu dengan Tuhan, kekasih Allah. Wilayah, dia punya otoritas. Dia adalah hukum. Dia adalah aturan itu sendiri. Tapi begitu banyak orang awam membutuhkan pengalaman seperti dia dan tenang seperti dia. Maka nabi itu, wali itu diberikan ilham, wahyu, baru disampaikan. Ini jadi nabi dia. Nabi kan berasal dari kata naba, pesan, message, messenger. Menyampaikan, menuntun. Ada knowledge lah. Kemudian orang itu dituntun sampai kepada pengalaman dia, itu namanya Rasul. Jadi pada awalnya teman-teman sekalian, itu sebetulnya tidak ada agama yang kita mengerti sekarang ini. Betul. Bukan institusi gitu ya Bang ya? Bukan institusi form. Yang ada adalah agama dalam pengertian substansi. Di beberapa pertemuan, saya pun juga pernah dibahas ini. What is religion? Religion means which bind man with God. Jadi orang Badui itu sebetulnya beragama. Cuma tidak agama besar. Saya waktu pernah ke museum waktu itu di Washington, itu ada museum Indian Amerika. Itu ajarannya sama dengan yang disampaikan agama-agama besar. Gitu. Jadi pengalaman komunikasi seorang yang tercerahkan dengan Tuhan, ya akhirnya kan banyak orang minta bimbingan dia. Nah muncullah metode. Metode inilah jadi agama. Nah turun-temurun terjadilah penyimpangan, aliran-aliran. Orang lupa hakikatnya gitu loh. Iya. Jadi bisa nggak saya nyampe kepada hakikat? Silakan aja. Kalau memang bisa sampai nggak apa-apa juga. Itu pasti ada dari 10 juta manusia bisa. Tapi pada waktu dia berintegrasi dengan manusia pada umumnya, mau dia pakai form dong. Iya. Saya kasih contoh nih. Lepas setuju atau tidak ya ada di sini. Tapi saya sampaikan aja. Saya meyakini kayak sosok Eckhart Tolle yang di Amerika, gurunya Oprah juga tuh. Itu nyampe dia karena dia punya pengalaman mati suri. Jadi usia judulnya The Power of Now. Nah, tapi ketika dia coba formulasikan itu dalam bentuk ajaran, mau nggak mau dia merefer ke Buddha, merefer ke Kristen, merefer ke Zen gitu kan. Nah kalau di Hindu ajaran yang seperti itu namanya Vedanta. Advaita Vedanta.
Tapi begitu diformulasikan, muncul dalam banyak aliran di Hindu. Padahal sufi-sufi ataupun, nah di Islam itu orang yang kehakikat namanya sufi. Dan karena dia dapat dari jalur form Islam, dia tetap membungkus dirinya dengan syariat Islam. Tapi seorang sufi ngerti Yahudi, ngerti Hindu, ngerti Buddha. Nah, saran saya kalau mereka yang memang jalan ketemu guru, kalau dia form apa tekunin sampai dapat. Cuman kan kadang-kadang di sini satu sisi belajar spiritual, ya misalnya. Bagi saya kejawen itu juga agama, Mas. Yes. Cuma dia lokal, agama Jawa. Iya. Kejawen kan agama juga, lebih tua loh itu. Wiwitan juga. Iya, di Batak itu ada namanya Pelbegu. Ada. Cuman sudah tenggelam, sudah tidak ada yang menghidupkan. Jadi agama perennial sebetulnya. Ada agama abadi. Formnya macam-macam. Ada substansi agama. The religion, ada a religion. Nah, a religion itu form-formnya. The religion itu yang membawa kita ke Tuhan. Nah, ini kadang disebut spiritual. Tapi begitu dia turun ke bumi, mau nggak mau nge-form. Yes. Dan nggak bias lagi, balik lagi ya Bang ya. Iya, jadi tidak gitu. terdikotomi. Nah, orang kalau sudah sampai ke hakikat, begitu dia turun ke bawah, dia tetap bijak. Tapi dogma-dogma itu nggak membebani dia lagi, bukan ngegampangin. Yes. Satu lagi teman-teman, saya berapa kali bilang, zaman sekarang ini, kita susah sekali merasakan sense of sacredness, rasa kesakral. Bayangin kalau kita tinggal di New York, wah orang yang ke bolak manusia itu kan kapitalis. Kita nggak merasakan kesakralan gitu. Tapi kalau kita ke alam, tiupan angin, ombak, itu membuat kita sadar naturally. Nah, ketika kita berada di situasi yang tidak sakral, kita butuh metode yang membuat kita sampai ke yang sakral. Apa itu? Agama. Makanya muncul simbol. Ada pakaian sakral, ada bentuk penyembahan sakral. Jadi beberapa orang-orang yang cenderung, bagi saya itu perjalanan aja. Saya tidak menyalahkan dia. Cenderung tidak pakai agama, terlihat ya, mungkin terlihat, itu nanti dia miss terhadap sense of sacredness. Rasa kesakralan. Bagaimanapun jelek-jelek bukan jelek-jelek. Puasa itu kan bikin orang ambience-nya dapat, ya enggak? Betul. Orang menikah aja misalnya udah 20 tahun, pingin ada, aduh kita iniin loh, rayain pernikahan kita, anniversary. Itu kan kayak ritual juga. Nanti bikin sendiri, nanti Halloween gitu, pakai topeng ini, pakai topeng itu. Ya itu baru, ya maksudnya keren juga tuh. Jadi untuk menjaga kesakralan sebetulnya ya, Bang ya. Yes. Pakaian sakral, kemudian buku sakral, aduh itu dahsyat. Karena, nah makanya saya juga menghormati ibu-ibu yang tidak belajar filosofi, tidak tinggi-tinggi. Dia mencintai Quran, dia baca aja. Tapi dengan tulus, dia dapat efek sakralnya. Di Tibet juga ada begitu. Coba aja lihat YouTube di Tibet. Baca mantra itu. Mereka dapat vibrasi sakral. Nah, itu godaan untuk orang modern. Kayak menyepelekan kesakralan. Ya, nanti belajarlah di situ. Dapat itu nanti. Makanya saya meyakini agama itu adalah satu hadiah dari Tuhan. Agar manusia pada umumnya tetap terhubung dengan yang sakral. Yes. Coba kita pakaian ihram. Kalau secara logika biasa, ngapain pakaian begitu panas-panas, keliling batu. Tapi kan ada makna sakral di situ. Ngapain kamu pakai cincin itu? Ngapain kamu pakai kalung ini? Oh, ini pemberian orang yang saya kagumi. Kan jadi sakral. Yes. Nih peci ini dari Bung Karno loh ini. Ini jadi sakral kan? Iya. Enggak, ini bercanda nih. Bayangkan. Orang aja mobil klasik, ya kan? Makanya banyak orang-orang bule itu, orang-orang yang mencari ajaran-ajaran sakral. Kitab-kitab klasik. Betul. Jadi, sedahsyat itu agama itu. Tapi jangan memahami agama dalam pengertian yang populer sekarang. Gontok-gontokan.
mari bela agama. Bukan yang begitu. Di dalam istilahnya esoterik, eksoterik, syariat, hakikat. Ada di situ, Pak. Yes. Oke, Jadi Bang. makanya saya selalu jelaskan kalau kajian begini, apa itu agama secara hakikat? Apa itu agama yang sudah nyampe ke kita sebagai form, sebagai metode, sebagai dogma? Jadi dikenalkan hakikat agama. Dinullah gitu. Yeah. Yang menghubungkan manusia dengan itu pasti sakral. Kalau orang sudah sampai kepada yang sakral, hidupnya sakral. Keberadaan dia sakral. Bayangin ya misalnya nih, gak usah jauh-jauh deh. Wah, rumah saya pernah didatangin Pangeran Charles loh. Itu rumah itu ada aura rajanya gitu kan. Ada aura pangerannya gitu. Nah makanya orang modern itu bernostalgia pada kesakralan, tapi tidak sampai kepada yang sakral. Muncullah ada kan itu kemarin apa itu? Empire apa itu? Sunda Empire. Iya kan? Itu kerinduan pada sense of sacredness yang sekarang itu sudah orang nggak menemukan dia mau memuja siapa gitu. Iya. Karena terus terang zaman sekarang susah kita menemukan manusia sakral. Tapi ada. Manusia sakral, manusia kitab sakral. Quran itu sakral, tapi kan kalau diterangkan dengan maki-maki kan jadi tidak sakral rasanya. Ayatnya tetap sakral, tapi karena yang jelaskan itu tidak terhubung dengan yang sakral ya jadi begitu. Wah, karena dengan menemukan yang sakral, Mas Abu, kita itu ada kerendahan hati. Yes. Ada ketundukan secara eksistensial. Betul. Bukan pura-pura rendah hati loh. Betul. Makanya begitu datang banjir, datang ombak, datang ini, kita mau nggak mau tunduk gitu. Arogansi manusia itu. Paksa tunduk. Wah, thank you Bang. Ini pengertian sakral dapat banget nih malam hari ini nih ya, tentang sakral luar biasa banget Bang. Terima kasih jawabannya, so beautiful banget. Thank you Bang Dame. Soalnya Mas Abu, saya punya pengalaman pribadi kan, saya juga mengalami liberal apa gitu-gitulah. Terus dogmatis masa kecil gitu. Tapi begitu rupanya agama itu nggak kebetulan tuh ribuan tahun bertahan. Jangan salahkan agamanya. Kalau kita misalnya ada orang mencela Islam, bukan agamanya yang salah. Betul. Karena tapi tidak oknum yang nggak ngerti itu. Betul. Karena yang perang bukan agamanya, tapi umat beragamanya, Bang. Agamanya nggak pernah perang. Itu poinnya ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir kita ringkas. Oke, mungkin saya ke Pak Suroyo dulu. Silakan Pak Suroyo. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abu. Waalaikumsalam. Yang hormat, izin saya belajar lagi nih. Iya, kita sama-sama belajar setiap malam Pak Suroyo. Iya, tadi mengkaji, mendengarkan kajian dari Bang Damai, ketika kesadaran, kok saya malah timbul kegelisahan. Sebenarnya pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Artinya belajar untuk cari kesadaran yang lebih tinggi, tapi kok semakin saya belajar semakin gelisah gitu Bang. Oke. Gelisah itu gimana Pak? Boleh agak sedikit dijelaskan ya? Gelisahnya gimana? Gelisahnya saya belajar, saya cara agama kan agama yang warisan Islam ya Islam gitu. Iya. Kemudian tiba-tiba ada adik gitu kan belajar sendiri gitu dalam tahap pencarian, terus kemudian dia mencari dan mendapatkan kebenaran dari agama Kristen gitu kan. Saat saya menyadari itu, saya untuk datang untuk kan memang saya mensupport dia gitu kan. Artinya no problem bagi saya gitu kan. Itu bagus kan, jadi Islam yang benar, Islam yang kafah, Kristen yang kafah juga gitu kan. Yes. Nah terus kemudian saya belajar lagi mengenai spiritual. Pada saat spiritual ini mencapai tingkat yang tinggi itu, ibaratnya kalau sungai-sungai gitu kan, sungai misalnya di Pulau Jawa ada beberapa sungai Ciliwung, sungai Sadane, sungai nanti pada saat mengalir ke laut
kan menjadi samudra, nggak ada nama sungainya lagi gitu. Oke. Apakah saya harus melepaskan nama sungai itu? Saya berasal dari Sungai Ciliwung, nanti terjadi. Oke. Oke, Pak. Oke, Udah thank you dapat Mas Suraya. ya. Menarik banget pertanyaannya nih, luar biasa. Silahkan Bang Damai. Ini mungkin berkaitan sih sama yang tadi, tapi mungkin bisa lebih ditekankan lagi Bang Damai, silahkan. Tapi gini Mas Abu dan Pak Suryo ya, Pak Suryo. Pak Suroyo. Pak Suroyo. Iya. Pak, ini memang terjadi pada setiap orang yang ingin mendekati Tuhan. Saya percaya sahabat-sahabat yang hadir di dialog positif ini adalah orang-orang yang betul-betul jujur ingin kembali kepada Tuhan. Tuhan sebagai kebenaran, Tuhan adalah sumber cinta, sumber kehidupan. Yang siapapun makhluk, saya nyebut makhluk bukan hanya manusia, itu datang dari yang satu, itu di dalam diri kita ada kesadaran primordial. Kesadaran primordial yang sudah ada kerinduan kepada asal. Nah, itu ditiupkan ke kita, itulah spiritual. Jadi seorang ateis itu sebetulnya itu pemikiran aja yang ateis. Mana mungkin ada orang ateis total. Kalau dia lagi misalnya di pesawat tiba-tiba turbulen, no otomatis, oh my God, ada begitunya juga sebenarnya. Benar. Nah, jadi Pak Suryo yang saya hormati, banyak jalan menuju kebenaran hakiki. Muncul dalam bentuk, dalam sejarah itu, ada form-form agama. Termasuk di Islam sendiri, itu banyak aliran. Nah, mereka-mereka yang belum matang secara intelektual, bukan harus akademis ya, tidak melatih, tidak objektif, itu akan mencela satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, di sini di dialog positif kita katakan, saling menghormati dulu aja. Nah, begitu kita sampai ke puncak, itu yang disebut sampai ke samudra. Kalau dalam perumpamaan gunung, sampai ke puncak, yang dari selatan nyampe ke puncak, yang dari utara nyampe ke puncak, dari timur. Nah, begitu nyampe ke puncak, lu nyampe juga ya? Lu nyampe juga ya? Nah, itu kita saat di puncak, Pak. Tidak ada utara selatan lagi. Kalau dalam konteks center, utara, selatan. Nah, begitu selatan kembali ke pusat, utara kembali ke pusat, timur kembali ke pusat, nggak ada memang bedanya. Tidak ada bedanya. Makanya yang ada hanya keheningan, kedamaian, kasih sayang, keharmonisan. Tapi begitu kita kembali ke form, selatan jadi selatan, utara jadi utara. Tetapi mereka yang sudah pernah ke pusat, si selatan sama si utara nggak berantem lagi, nggak saling cela. Aku udah ketemu dia juga di pusat gitu. Yes. Gitu Pak. Ini mudah-mudahan menjawab ya. Karena memang kita kan kadang-kadang setengah jalan nih, belum nyampe ke pusat, seolah. Nah di situ yang jadi bingung tuh memang saya perhati itu. Saya pribadi juga kalau misalnya saya belum nyampe ke pusatnya, mana ketenangan yang disebutkan. Tapi begitu kita nyampe ke pusat, ada kedamaian, ketenangan. Dalai Lama ngomong begitu. Dia Buddha, Tibet, Mahatma Gandhi ngomong begitu. Sokrates ngomong begitu. Wali-wali di Jawa ngomong begitu. Jalaluddin Rumi ngomong begitu. Makanya ciri orang yang sudah sampai pada kebenaran, dia pasti perennial. Kebenarannya abadi. Dia tidak akan mencela kebenaran dari kelompok lain. Tidak mungkin. Karena diri yang satu kok. Nah, memang ketika kita ke periferi, nah di situ ada konteks sosial nih. Contoh nih, gimana dong Bang kalau kawin beda agama? Nah, mulai nih. Ya kan? Agama min apa? Identitas KTP-nya atau agama dalam arti hakikat perennialnya? Itu sering datang ke saya, Pak. Saya secara konteks sosial itu bisa ribet, saya bilang. Tapi kalau dua-duanya kalian siap untuk menerima konsekuensi sosial, meskipun saya yakin mereka kurang siap, saya sarankan kalau bisa bareng. Tapi kalau kalian karena cinta di dalam, monggo aja. Karena secara fikih pun dalam sejarah itu dibenarkan. Cuman saya ingin dialog positif ini jangan memperdebatkan konsep-konsep begitu, capek. Betul. Capek banget tuh, saya udah
udahlah, udah cukup, udah debat-debat begitu. Cukup. Udah yang itu halal, haram, bid'ah, khurafat, ini paling benar, ini aliran. Nah, gara-gara terjadi forum seperti itu, orang-orang pemula jadi kecewa sama agama. Gue nggak usah pakai agama deh, pakai begini. Egonya nongol lagi. Dia terputus dari sense of sacredness, Mas Abu. Wah, luar biasa, Bang. Keren. Dan malam hari ini sih saya dapat sih sakral itu sih, Bang. Itu keren banget, Bang. Thank you. Itu karunia keren. Besar itu, Mas Abu. Itu keren. Keren. Karena kalau kita sudah terputus dari kesakralan, Mas, itu liar ego itu. Liar banget. Betul. Dan maksudnya tadi begitu Bang Dame mengatakan bahwa kesakralan itu bisa membuat kita jadi humble tuh, iya betul banget gitu. Iya. Betul banget. Makanya kenapa tempat-tempat suci itu dibikin masjid megah gitu ya. Supaya kita masuk ke dalam tuh sakral. Gereja tinggi, gitu pura, ya. Supaya begitu dapat masuk itu kecil banget gitu ya kira-kira. Beda sama kotak-kotak kan, kapitalis kan? Betul. Fungsional kan? Beda kan sama kotak-kotak kan? Betul. Maksudnya bangunan-bangunan kalau bisnis kan beda kan? Iya. Makanya sekarang mulai orang tempat dia bekerja, dia mulai ada unsur Marokonya, unsur Jawanya, unsur Balinya. Mereka mau bawa. Yes. Ada secret art itu ada, Pak. Wah, keren. Oke, Bang. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu. Keren banget ya malam hari ini dapat satu kata sakral, Bang. Wah, thank you, Bang. Ini keren banget. Oke, Bang Dame, saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang hadir juga dari pernyataan Bang Dame juga sudah bisa, mudah-mudahan bisa benar-benar menjawab begitu. Oke, final statement untuk episode kali ini, Bang Dame, silakan. Sahabat-sahabat yang hadir di sini, tema ini mudah-mudahan membantu kita untuk bisa melihat bahwa kita menjalani hari-hari kita dengan kesadaran ilahi, itu menunjukkan bahwa buah dari zikir kita adalah kita mensyukuri momen dari momen kehidupan kita itu. Kalau kita tidak nyaman dengan apa yang terjadi pada kehidupan outer life kita, kembali ke dalam diri, periksa apa yang ada di batin kita, amati, lalu kemudian bertindak lagi dengan kesadaran nyak besar. Dan mudah-mudahan ini tema membantu kita untuk bisa menjalani momen demi momen sebagai manifestasi dari kesadaran ilahi yang ada dalam diri kita. Insya Allah nanti personnya kita itu mulai tunduk pada kesadaran ilahi dalam diri kita. Itulah jannah, paradise. Hidup kita adalah taman. Hidup kita indah. Hidup kita jadi alhamdulillahirabbil alamin. Hidup kita jadi bismillah. Dia tidak hanya Fatihah kata-kata, tapi dia menjadi ngebi. Dia menjadi laku hidup. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bang Dame. Indah sekali. Luar biasa, penuh dengan cinta kalimat-kalimatnya yang membawa kita juga untuk semakin sadar, semakin ke dalam, dan semakin melepaskan konsep. Senantiasa kasih sayang Allah beserta kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.